kurnianya, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda perkuliahan rutin kita seperti biasanya. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kami dari Pokja 1 pada pagi ini akan mempresentasikan mata kuliah pengelolaan pendidikan, bahan ajar, dokumen perundang-undangan terkait standar nasional pendidikan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri 1 yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri 2 untuk mempresentasikan materi bagian standar kompetensi kelulusan. Baik, kepada Ustazah saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya haturkan jazakillah kepada Ustazah Anita. Baik, di kesempatan ini saya diamanahi untuk mempresentasikan terkait standar kelulusan, standar kompetensi lulusan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan meringkas dari PP nomor 57 tahun 2021, lingkup standar nasional pendidikan bagian kedua, standar kompetensi lulusan. Pasal 4, satu standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, di mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Atau pada ringkasnya, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga spiritual dan karakter yang baik. Kemudian yang B, tingkat perkembangan peserta didik, C, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan D, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 3. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dan satuan pendidikan. Ayat 4, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan. A, standar isi, B, standar proses, C, standar penilaian pendidikan, D, standar tenaga kependidikan, E, standar sarana dan prasarana, F, standar pengelolaan, dan G, standar pembiayaan. Yang poin ini akan dipaparkan oleh Pokja yang selanjutnya. Ayat 5, ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Ya, lanjut saja. Ayat 6, penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini. Kemudian pasal 5 ayat 1, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Ayat 2, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup A, nilai agama dan moral, B, fisik motorik, C, kognitif, D, bahasa, dan E, sosial emosional. Pasal 6, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Nah, barangkali ini yang perlu dikritisi ya, jika yang disampaikan dalam kitab Ususul At-Ta'lim fi Daulah Khilafah itu penanaman karakternya bukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila tetapi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat 2, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan
untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ayat 3, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan, jenjang pendidikan menengah kejuruan, difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan. 4. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan, jenjang pendidikan difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pasal 7, ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dengan peraturan menteri. Barangkali dari presentasi ke-1 demikian. Paling menambahkan tujuan pendidikan nasional tadi itu menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Adapun dalam Islam di mana tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk kepribadian Islam. Demikian Ustazah Anita, saya kembalikan. Bisa di-share ke saya nggak ya dokumennya? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Share ke yang lain. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ustazah Iis untuk menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih Ustazah Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari PP nomor 57 ke PP nomor 4 tahun 2022 di mana peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 ini tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Nah, adapun sini ringkasannya di bab 2 ini meliputi lingkup standar nasional pendidikan. Di bagian yang kedua di sini ada penyisipan pasal gitu ya. Pasal di nomor 57 ya. Halo? Ya. Di pasal 1A di sini bahwasanya standar nasional pendidikan berdasarkan kepada Pancasila. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lanjut kepada pasal yang kelima, di sini merupakan ketentuan ayat 2 pasal 5 itu dirubah sehingga pasal 5 itu berubah bunyinya itu yang ringkasnya bahwasanya standar kompetensi lulusan PAUD merupakan tingkat capaian perkembangan anak di mana meliputi nilai agama dan moral, kemudian selanjutnya berdasarkan kepada nilai Pancasila, kemudian pada fisik motorik, kepada kognitif, kepada bahasa, dan sosial emosional. Kemudian kepada ketetapan pasal nomor 6 di sini dirubah sehingga berbunyi bahwasanya secara garis besar yang pertama meliputi pendidikan dasar ini harus berdasarkan muatannya itu kepada standar kompetensi lulusannya itu peserta didik itu anggota masyarakat yang dia itu memiliki keimanan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dia itu berakhlak mulia. Kemudian yang kedua di sini ada karakter Pancasila, yaitu penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada literasi dan numerasi. Jadi ada penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Di poin selanjutnya, untuk standar pendidikan menengah umum, ini standar kelulusannya meliputi bahwasanya peserta didik itu
menjadi anggota masyarakat yang memiliki keimanan, yang beriman dan berakhlak mulia. Kemudian berkarakter Pancasila dan pengetahuan untuk hidup mandiri. Selanjutnya, untuk standar kompetensi lulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan atau SMK, di sini ringkasannya adalah titik poinnya pada iman dan akhlak, di mana peserta didik itu dipersiapkan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya, pada karakter Pancasila, di sini ada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang poin selanjutnya, di sini ada keterampilan kejuruan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang udah daftar kamu ajukan apa kemana, Kak? Standar kompetensi kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi, di sini pun sama, bahwasanya peserta didik itu dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, dan dia memiliki akhlak yang mulia. Kemudian poin selanjutnya berkarakter Pancasila, dan di sini sudah ada pengembangan iptek dan seni yang memang dia itu bermanfaat bagi kemanusiaan. Kemudian di selanjutnya ada pasal 33A itu. Pasal 33A itu adalah merupakan disisipkan antara pasal 33 dan pasal 34. Nah, yang berisi secara ringkas tentang standar pendidikan tinggi yang mengikuti peraturan pendidikan tinggi. Nah, kemudian di pasal 37 ini adalah posisinya di antara ayat 1 dan ayat 2. Pasal 37 disisipkan satu ayat, yaitu pasal 1A gitu ya. Nah, di sini secara ringkas isinya itu mengenai kurikulum ditetapkan oleh Menteri. Kemudian Pancasila dikoordinasikan dengan lembaga ideologi. Tentu saja di sini ideologinya Pancasila dan dievaluasi secara berkala gitu ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Nah, kemudian di pasal 39 kurikulum perguruan tinggi oleh perguruan tinggi dan Pancasila mengacu pada pedoman khusus gitu ya. Kemudian di pasal 40 kurikulum memperhatikan keimanan peserta didik gitu ya, kemudian harus berdasarkan Pancasila dan memiliki akhlak mulia. Kemudian selanjutnya potensi peserta didik, kemudian pada iptek dan dunia kerja. Nah, di sini ada hal yang wajib memuat agama. Di sini ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, ada bahasa, matematika, IPA, IPS, seni, olahraga, keterampilan, muatan lokal. Kemudian di sini perguruan tinggi wajib muat agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Kemudian di pasal 51 mengenai akreditasi, di sini ada PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar, menengah, kemudian kesetaraan, dan pendidikan tinggi. Pada pasal 51A, ini bahwasanya dilakukan oleh Badan Mutu Pendidikan, kemudian BAN, PT, dan kemudian untuk tugasnya, di sini ada instrumen akreditasi, pemantauan, mutu, kemudian ada pelaporan, pengembangan, standar. Dan di pasal yang kedua, bahwasanya ini berlaku sejak diundang-undangkan. Jadi kalau kita melihat dari seluruh isinya, memang ini
tidak sesuai dengan arahan pendidikan di dalam Islam begitu ya. Semuanya termasuk tadi ada penanaman ideologi Pancasila. Tentu ini tidak sesuai gitu ya, tidak atau bertentangan dengan penanaman pendidikan di dalam Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, syukron jazakallahu khair Ustazah. Demikian pemaparan dari Pokja 1 terkait standar kelulusan standar kompetensi kelulusan. Baik. Kemudian akan saya serahkan kembali kepada Ustadz Hakim untuk memberikan tanggapan. Baik, syukran jazakumullah ke Pokja 1. Jadi kalau kita merujuk kitab khusus Ta'min Manhaji, di situ kan dijelaskan ada ya hal-hal yang terkait dengan hukum syara, ya. Ada yang itu bersifat uslub. Nah, kalau kita mengkaji dokumen-dokumen ini sama seperti itu. Jadi ada hal yang secara akidah kita Islam itu kontra, mesti ditolak. Ya. Misalnya tadi Pancasila. Pancasila ini kan sebuah wacana atau narasi gitu ya. Yang itu bukan pemikiran kalau menurut saya. Nggak ada faktanya soalnya. Sehingga dipraktekannya menjadi susah. Tergantung yang punya kuasa. Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan memang pasti satu, tapi prakteknya kan Tuhan jadi berbilang. Kalau memang merujuk sejarah Majapahit, misalnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya mestinya merujuk politik pemerintahan Majapahit, bukan demokrasi Yunani. Jadi memang ini sesuatu yang kontra. Tapi menurut saya ada banyak, sekali lagi ada banyak yang bisa kita terima dan ambil. Apa itu semacam taksonomi lah ya, organisasi bagaimana mengatur standar nasional pendidikan. Karena dugaan kita standar nasional pendidikan di undang-undang ini kan juga mencontoh bagaimana standar nasional pendidikan di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju, meliputi hal apa saja. Kayak tadi misalnya harus melihat tujuan nasional. Ya berarti nanti standar nasional di negara khilafah itu jelas harus memperhatikan tujuan pendidikan negara khilafah. Kedua, perkembangan peserta didik. Berarti harus memperhatikan rentang tumbuh dan kembang. Memperhatikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum atau kejuruan, pendidikan tinggi. Berarti negara khilafah nanti harus berkhalifah, harus beristihad, menentukan indikator-indikator. Kalau pendidikan dasar nih, SD, indikatornya apa saja? Dikatakan dia lulus. Apakah menggunakan kriteria minimal atau patokannya apa? Begitu juga kalau jenjang SMP, ya menengah umum, menengah kejuruan, perguruan tinggi. Nah, di kitab Ushus Ta'limin Manhaji kan itu nggak dijelaskan. Artinya ini kesempatan nih, ya, bagi kita ya, untuk membantu khilafah nanti. Ini nih, ya, maksudnya adalah ini kan undang-undangnya nih. Secara detailnya kan ada di peraturan pemerintah. Biasanya peraturan menteri.
karena ditetapkan oleh menteri. Nah, silakan. Kalau ustazah di sini mau mempropos itu mengajukan, begini loh nanti standar kompetensi lulusan di negara khilafah. Itu sedikit disinggung di kitab Usus Ta'limul Manhaji, karena ini nanti terkait dengan standar penilaian, ujian-ujiannya bagaimana, ya sampai detil kan, soalnya harus bagaimana, dibuat oleh siapa, adakah ujian susulan, berapa persen dinyatakan lulus, ya, berapa standar rata-rata di seluruh negara khilafah ini yang berisi banyak wilayah. Jadi maksud saya kita mempelajari konten dan organisasinya gitu, ya. Misalnya sekarang terbaru keluar ya kitab tentang teknologi, ya. Nah itu kan mesti dibuat undang-undang informasi teknologi dan transaksi elektronik itu di dalam Islam itu seperti apa sih, pasal 1, pasal 2, pasal 3 seperti apa sih? Itu kan belum digarap. Nah, jadi maksud saya ini, ya. Nah, dan standar kelulusan ini ya menjadi dasar dari 7 standar nasional pendidikan yang lain. Ya, ini selain 8 standar nasional ini, adakah standar yang lain menurut perspektif pemikiran Islam? Begitu. Ya, jadi rasanya ada bagian yang itu mesti kita tolak dan kita standarisasi dengan pemikiran Islam. Kemudian yang kedua, ada uslub-uslub ya dan wasilah-wasilah yang bisa kita gunakan untuk optimalisasi praktek pendidikan gitu. Rasanya begitu ya, bagus nanti dilampirkan peraturan pemerintahnya yang merincikan standar kelulusan. Kalau SD itu begini, ya SMP itu begini, dikatakan lulus kalau begini, ya. Gitu aja ya. Baik, syukran jazakumullah Pokja 1. Nah, sekarang kita lanjut ke Pokja 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran kasihan Ustaz Hakim atas kesempatannya, teman-teman sekalian. Insya Allah kami dari Pokja 2 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan uraian daftar isi dari Undang-Undang Nomor 20, PP 57 dan PP Nomor 4. Insya Allah nanti untuk Undang-Undang Nomor 20, uraian tentang daftar isinya akan disampaikan oleh Ustazah Khadijah. Tafadhol Ustazah. Ustazah Khadijah. Sebentar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khair untuk Ustaz Faiz atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian daftar isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian standar isi. Berdasarkan pasal 35, standar isi adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) berisi kriteria minimal materi pembelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Ini artinya standar ini isi mengatur apa yang harus dipelajari siswa. Yang selanjutnya, fungsi standar isi. Menjadi acuan utama penyusunan kurikulum, menjamin mutu dan keseragaman pendidikan nasional, dan digunakan untuk pengembangan kurikulum,
penilaian hasil belajar, pengelolaan pendidikan. Yang ketiganya, kaitan standar isi dengan kurikulum. Ini berdasarkan pasal 36. Kurikulum dikembangkan mengacu pada standar nasional pendidikan, termasuk juga dalam standar isi, yang disusun dengan prinsip sesuai potensi daerah, sesuai peserta didik, dan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, komponen standar isi dalam kurikulum ini berdasarkan pasal 37, kurikulum itu wajib memuat yang pertama adalah pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan menengah itu yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, lanjut Ustaz, kelihatan, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Sedangkan untuk pendidikan tinggi terdiri pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Yang kelima, prinsip penyusunan isi pembelajaran. Ini masih ada di dalam pasal 36, yaitu iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan dan minat siswa, keragaman daerah, kebutuhan pembangunan, dunia kerja, iptek dan seni, dan nilai kebangsaan. Yang keenam, pengembangan standar isi. Dikembangkan secara nasional oleh pemerintah, pelaksanaannya oleh sekolah boleh menyesuaikan secara kontekstual, tetap mengacu standar nasional. Yang ketujuh, tujuan standar isi. Menjamin peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, lanjut Ustaz, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pedoman materi pembelajaran nasional, menentukan apa yang harus diajarkan, menjadi dasar penyusunan kurikulum, berorientasi pada ilmu keterampilan dan karakter. Ibu Sola, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Khadijah atas penjelasannya terkait dengan Undang-Undang Nomor 20, dan berikutnya insya Allah akan dilanjutkan dengan Ustazah Sefia terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Faiz yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menguraikan daftar isi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Yang pertama, pengertian standar isi berdasarkan SNP dalam PP 57 2021. Standar isi adalah kriteria minimal materi pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum, yang artinya standar isi mengatur apa yang harus dipelajari peserta didik. Yang kedua, yaitu fungsi standar isi, yaitu menjadi dasar penyusunan kurikulum, menjamin kesesuaian materi pembelajaran, menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar. Yang ketiga, kaitan standar isi dengan kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan standar nasional pendidikan, termasuk standar isi, bersifat fleksibel, kontekstual, dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Jadi standar isi adalah fondasi utama kurikulum. Yang keempat, komponen standar isi. Dalam PP 57 2021, standar isi mencakup struktur kurikulum, muatan pembelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Ini menentukan isi dan susunan pembelajaran. 5. Prinsip penyusunan isi pembelajaran,
isi pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, relevan dengan perkembangan zaman. Next slide. Mendukung kompetensi lulusan dan memperhatikan karakter, keterampilan, dan pengetahuan, yang artinya tidak hanya akademik tapi juga karakter. 6. Pengembangan standar isi. Dikembangkan oleh pemerintah pusat, satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah dan mengembangkan secara kontekstual, tetap mengacu pada standar nasional. Yang ketujuh, tujuan standar isi yaitu menjamin kesesuaian materi pembelajaran, mendukung pencapaian kompetensi lulusan, dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kesimpulannya, standar isi dalam PP nomor 57 tahun 2021 adalah pedoman materi pembelajaran nasional, dasar penyusunan kurikulum, menentukan apa yang harus diajarkan, berorientasi pada pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Faiz. Baik, syukur kasiran pada Sevia yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan uraian dari Ustadz Rizky terkait dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022. Kepada Ustadz. Ya, syukron kepada Ustadz Faiz. Insya Allah saya akan melanjutkan presentasi untuk peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022. Yang pertama yaitu pengertian umum. Pengertian umum Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, Standar Nasional Pendidikan, perubahan ini memberikan penekanan pada fleksibilitas dan kemandirian satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, termasuk dalam penerapan standar isi. Yang kedua, B. Standar isi dalam PP nomor 4 tahun 2022. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mengatur ruang lingkup materi pembelajaran serta tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Dalam PP nomor 4 tahun 2022, standar isi tidak lagi bersifat kaku, melainkan memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, serta kebutuhan atas lagi Ustaz. Ustaz Afan, kurang atas Ustaz masuk. Afan, saya lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya masih di karakteristik standar isi. Sekarang berbasis capaian pembelajaran. Standar isi lebih menekankan pada capaian pembelajaran atau learning outcomes dibandingkan standar penyelesaian materi. Selanjutnya kontekstual dan relevan. Materi pembelajaran
diarahkan agar sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendukung kurikulum merdeka. Perubahan ini sejalan dengan kebijakan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan lebih kepada guru dan sekolah dalam mengelola pembelajaran. Next, Ustaz. Kemudian D, komponen dalam standar isi. Dalam penerapannya, standar isi mencakup beberapa komponen utama, yaitu struktur kurikulum, struktur kurikulum mengatur susunan mata pelajaran yang harus diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Kemudian beban belajar, mengatur jumlah waktu yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian capaian pembelajaran, menentukan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan sesuatu fase pembelajaran. Dan yang terakhir, kalender pendidikan, yaitu mengatur waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Yang E, implikasi terhadap satuan pendidikan. Dengan adanya PP nomor 4 tahun 2022, satuan pendidikan dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam penyusunan kurikulum. Sekolah tidak hanya mengikuti aturan secara kaku, tetapi juga harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Guru memiliki peran sangat penting dalam, yang pertama, mengembangkan materi ajar yang relevan, kedua, menyesuaikan metode pembelajaran, yang ketiga, mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi secara optimal, dan yang keempat, selain itu, sekolah juga perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, budaya, serta potensi lokal dalam menyusun standar isi yang sesuai. F, kelebihan dan tantangannya. Kelebihan, yang pertama, memberikan kebebasan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, mendorong inovasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan tantangannya, yang pertama, tidak semua sekolah siap dengan perubahan. Dan yang kedua, membutuhkan kemampuan guru dalam menyusun kurikulum. Yang ketiga, perlu dukungan sarana dan pelatihan. Next, Ustaz. Yang terakhir, kesimpulannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 memberikan pembaruan penting dalam standar isi dengan menekankan relevansi dan pendekatan berbasis capaian pembelajaran. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan satuan pendidikan mampu menyelenggarakan pembelajaran yang lebih efektif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Syukron, Ustaz. Baik, syukran kasiran kepada Ustadz Rizky atas penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 4. Selanjutnya, saya selaku moderator memberikan gambaran bagaimana perbandingan dari ketiga undang-undang dan juga peraturan pemerintah tersebut. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami adalah di pendahuluannya pendidikan nasional di Indonesia ini diatur melalui berbagai macam regulasi yang saling berkaitan. Udah di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini menjadi dasar awal gitu dari sistem pendidikan nasional saat itu gitu ya. Sedangkan peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2021 dan peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2022 ini merupakan regulasi turunan yang mengatur standar nasional pendidikan secara lebih rinci. Nah, pembahasan dari masing-masing peraturan tersebut di Undang-Undang Nomor 20 itu menjadi landasan utama sistem pendidikan nasional. Nah, standar isinya merupakan bagian dari standar nasional pendidikan yang berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang berikutnya dilanjutkan dengan peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2021. Di peraturan ini itu dijabarkan bagaimana standar nasional pendidikan itu secara teknisnya gitu ya. Jadi standar isinya dijelaskan sebagai kriteria minimal materi pelajaran yang digunakan itu sebagai dasar pengembangan kurikulum. Dan pada Permen Nomor 4 tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari peraturan pemerintah sebelumnya di tahun yang Nomor 57 tahun 2021. Penekanan utamanya terletak pada fleksibilitas kurikulum, pendekatan berbasis capaian pembelajaran serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau kita lihat analisis perbandingan dari ketiga undang-undang tersebut dan menunjukkan adanya perkembangan kebijakan pendidikan dari yang bersifat normatif menuju lebih fleksibel dan adaptif. Pada Undang-Undang Nomor 20 itu bersifat dasar dan menetapkan kerangka umum pendidikan, lalu
Peraturan Pemerintah Nomor 57 fokus kepada memberikan penjabaran secara teknis terhadap standar pendidikan. Dan di Peraturan Pemerintah Nomor 4 itu disempurnakan lagi dengan ditambahkannya fleksibilitas dan pendekatan konseptual dalam pendidikan. Nah, perubahan signifikan ini sangat terlihat pada penekanan terhadap capaian pembelajaran, ya berikutnya kemandirian satuan pendidikan, dan juga penguatan dari nilai-nilai karakter. Nah, kesimpulan dari ketiga undang-undang dan permen ini adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa ketiga regulasinya itu saling melengkapi dalam membangun sistem pendidikan nasional. Dan undang-undang memberikan dasar hukum, peraturan pemerintah memberikan rincian teknisnya, dan perubahan regulasi menunjukkan adanya upaya penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Nah, perkembangan ini mengarah pada sistem pendidikan yang lebih fleksibel, berorientasi pada kompetensi serta relevan dengan kebutuhan dari peserta didik. Namun memang ada beberapa hal yang perlu dikritisi ya, terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaannya juga di lapangan gitu, di mana tidak semua juga peraturan ini bisa diaplikasikan, terlebih memang sumber daya tenaga pendidik ini juga bervariasi ya, ketika misalkan dilakukan peningkatan kualitas ya dalam bentuk workshop dan juga training, itu tidak sepenuhnya memang bisa dilaksanakan di lapangan gitu, karena ketika dilakukan training biasanya memang ada variatif dari usia gitu ya, dan ini juga mempengaruhi bagaimana mekanisme implementasi di lapangan gitu. Ya, biasanya tenaga-tenaga pendidik yang dikirimkan untuk melakukan mengikuti diklat ini kan biasanya yang sudah relatif berusia lanjut gitu ya, sehingga kemampuan untuk analisisnya dan juga implementasi di lapangan itu tidak semuanya merata. Nah, adapun kalau misalkan ada yang memiliki kemampuan di bidang tersebut, biasanya kadang-kadang terkendala di regulasi ketika mau mengimplementasikan di sekolah gitu, karena ada juga yang melihat kondisi di mana kalau dilakukan standarisasi secara nasional ini tidak sejalan dengan, atau mohon maaf, tidak daerah kita belum siap, nah, maka ada terjadi penyesuaian. Begitu dari Pokja 2, mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kami siap untuk menerima masukan dari rekan-rekan dan juga khususnya Ustadz Hakim. Kami kembalikan kepada Ustadz Hakim. Syukran kasiran Ustadz. Baik, Suran jazakumullah ke Pokja 2 ya. Jadi ini standar isi ya. Standar isinya nanti kayak semacam standar, tadi kan standar kompetensi lulusan. Nah, sekarang standar kompetensi, standar kompetensi dasar. Nah, adapun dia berisi setiap mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan SD, SMP, SMA berisi mata pelajaran apa saja. Misal mata pelajaran PAI. Ini kelas 1 belajar apa saja, semester 1 kelas 7 belajar apa saja, semester 1 belajar apa saja, semester 2 belajar apa saja. Nah, cuman dibatasi ya. Kalau dulu ya tahun 70, 80-an, 90-an itu pemerintah sampai memberikan indikator detail sekali. Kalau sekarang cuma tema-temanya saja, tema-tema mesti begini gitu ya. Nanti ujung-ujungnya pemerintah memberikan silabus, ya silabus bukan RPP. Nah kalau di RPP nanti tugasnya guru yang disetujui oleh kepala sekolah dan kepala dinas di kota kabupaten, ya. Nah di situ nanti permasalahan permasalahan klasik para guru itu nggak bisa buat RPP berdasarkan silabus yang diberikan pemerintah, terutama membuat indikator berdasarkan standar kompetensi ya atau kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, apa istilahnya, mungkin ada peluang di sini inovasi kurikulum karena ternyata dari semua tema-tema yang sudah diberikan pemerintah itu ya itu bisa disaring ya, bisa juga ditambahin gitu ya, dalam bentuk kalau disaring berarti kita ngambil yang esensial, kata kuncinya yang esensial, namanya kurikulum esensial. Misalnya
kelas 7 semester 1 ada 10 topik PAI yang harus diajarkan. Ini yang esensial cuma 7 gitu ya. Nah, kita ambil 7, 3 dibuang misalnya. Ya. Atau sekilas saja. Ya, 7 dibuang tambah 3-nya dari yang lain selama waktunya mencukupi gitu. Atau 10 ini kurang, saya tambah jadi 13 misalnya. Ya, itu nanti diserahkan ke sekolah, dalam hal ini guru. Ya, jadi di sini ada peluang inovasi kurikulum yang yang luas lah begitu. Tinggal nanti permasalahannya adalah pas evaluasi dan penilaian gitu. Terkadang nanti kan terkaget-kaget tuh. Aduh, ini kami tidak mengajarkannya di sekolah, kami tidak mengajarkan di kelas, tiba-tiba ujian muncul. Nah, di situ sekolah tersebut sudah harus siap. Ya, iya, nggak ada masalah. Memang kami tidak ajarkan. Toh targetan penilaian akhir kepada anak-anak kami nggak 100, cukup 60%. Artinya ada 40% yang memang kami buang, gitu. Ya, yang kami buang bahkan tidak kami ajarkan. Nah, di situ kan nanti ada standar 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 lulus minimal pemerintah juga kan nggak 100 begitu ya. Nah, itu juga bisa menjadikan pijakan kita melakukan inovasi kurikulum terutama di sekolah-sekolah ya yang itu memang tadi melihat standar isinya ini ternyata lebih banyak pengetahuan umum dibanding sakofah gitu ya. Ya, pendidikan agama hanya 2 jam, ya, pendidikan PPKN misalnya 2 jam, ya udahlah dijadikan 1, ini mah estetika ini, ya. Kemudian pengetahuan-pengetahuan lainnya tadi yang sifatnya literasi, understanding, semua disatukan. Ya, disatukan dalam satu pertemuan misalnya dalam bentuk literasi. Ya, nah itu bisa jadi bentuk inovasi berupa strategi pembelajaran. Ya, jadi ini nah nanti bagaimana di kitab Usus Ta'lim Manhaji kan ada tuh sekilas tuh pelajarannya ini. Nah itu harus dirincikan. Kan itu hanya belajar tentang tajwid Al-Qur'an misalnya. Nah, tajwid ini kan harus dirincikan, ya kan ya. Ini belajar makhraj hurufnya kapan? Terus apakah dari dari alif sampai ya begitu? Tunggu beres dulu baru atau sudah diatur dia. Ini targetnya 14 huruf di semester 1, 14 huruf di semester 2. Nah, itu seperti itu dirancang. Ya. Nah, jadi tentu ini kan kompetensi ini kan standar isi ini kan yang itu banyak selain standar kompetensi lulusan ya, standar isi ini ya yang itu banyak berpengaruh terhadap pendidikan karena dia satu manhaj itu terdiri dari satu materi pelajaran apa yang diajarkan, kedua thoriqoh bagaimana cara mengajarkannya ya. Nah, itu nanti proses ya di situ. Baik, itu syukran jazakumullah Pokja 2. Nah, selanjutnya kita beralih ke Pokja 3. Tafadhol, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mohon maaf sebelumnya ini karena berhubung perangkatnya kurang mendukung, ada yang bisa minta tolong di share screen guys. Sudah saya kirim filenya di grup.
Baik, syukran. Jazakallah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, baik, kami dari Pokja 3, saya di sini sebagai moderator akan memandu berjalannya presentasi terkait dengan standar proses pendidikan yang ada di Indonesia berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Tidak lupa sebelumnya kita sebentar. Tanpa perpanjang waktu mungkin ya, mohon maaf. Kepada Ustazah Rina, mungkin bisa langsung saja membacakan materi hasil resume kita ya. Tafadhol Ustazah Rina. Ya, baik, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan standar proses pendidikan, pengertian dan konsep dasar, definisi standar proses berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pasal 10 ayat 1. Standar proses adalah kriteria minimal mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Prinsip penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 sesuai dengan rangkuman data. Standar proses dalam sistem pendidikan nasional wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip yang pertama, demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tugas, hak, dan kewajiban pendidik. Kewajiban profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hak pendidik dalam menjalankan proses, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 1, untuk menjamin proses pembelajaran berjalan sesuai standar, pendidik berhak atas yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, perlindungan hukum serta hak atas kekayaan intelektual atau haki. Keempat, kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas. Implementasi tahapan standar proses. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 11, pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dalam pasal 12, tujuannya yaitu memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Wewenang disusun oleh pendidik yang bersangkutan. Komponen minimal berdasarkan data terbaru, perencanaan harus memuat yang pertama, tujuan pembelajaran, kedua, langkah-langkah atau prosedur kegiatan pembelajaran, yang ketiga, penilaian atau asesmen hasil pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menurut pasal 13, proses pembelajaran harus diselenggarakan dengan karakteristik yang pertama interaktif dan inspiratif, di mana guru memicu keterlibatan aktif siswa, menantang dan memotivasi, yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk memecahkan masalah.
Pengembangan potensi yaitu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat serta minat peserta didik. Prinsip pedagogis yaitu dilaksanakan dengan prinsip keteladanan atau ingarso sung tulodo, membangun kemauan atau ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas atau tuturi handayani. Penilaian atau asesmen menurut pasal 14, penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Prosedur penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan sistematis sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum dan pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, perubahan signifikan pada kurikulum berdasarkan pasal 37-40. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 menegaskan bahwa proses pembelajaran wajib memuat nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar dan menengah. Wajib memuat pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, PJOK, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Yang kedua, pendidikan tinggi, yaitu wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ketiga, pelaksanaan muatan kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, co-kurikuler, seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Otonomi dan fleksibilitas, aturan terbaru memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk melakukan penyesuaian proses pembelajaran berdasarkan karakteristik satuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik, asalkan tetap mengacu pada kriteria minimal standar nasional. Penjaminan mutu dan akreditasi. Penjaminan mutu pendidikan berdasarkan hasil resume. Penjaminan mutu dilakukan melalui siklus. Yang pertama, penetapan standar pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan standar dalam proses pembelajaran. Ketiga, evaluasi dan pemetaan mutu secara berkala. Keempat, perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan capaian pembelajaran. Akreditasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 pasal 46, yaitu pemerintah melakukan akreditasi untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan, yaitu PAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pendidikan kesetaraan. Standar proses menjadi indikator kunci dalam penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Kesimpulan, standar proses merupakan instrumen krusial dalam menjamin mutu pendidikan di Indonesia melalui sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan filosofis dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 sebagai landasan operasional terbaru. Pendidikan diharapkan bergeser dari sekedar penyampaian informasi atau transfer pengetahuan menuju proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Demikian presentasi dari Pokja 3. Saya kembalikan kepada Ustadz Heru. Mangga Ustadz. Baik, Ustazah, syukran jazakumullah khairan katsira atas pemaparan materinya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menyimak. Saya kembalikan kepada Ustaz Hakim untuk mengomentari perihal ini. Tafadhol Ustaz. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya nanti terkait dengan standar proses ya. Nanti ini nanti yang bagian kedua. Kalau kita dari lihat sudut pandang kitab Usus Ta'lim Manhaj itu, yaitu manhaj itu berisi maddah dan turuk gitu ya. Kalau maddah berarti kita bicara banyak tentang standar isi. Ya, standar isi. Apa yang diajarkan. Kemudian kalau turuk thariqah ya, nanti yang melibatkan uslub dan wasilah itu. Nah, ini kita bicara tentang standar proses ya, standar proses terutama ya. Nah, di sini nanti
pemain utamanya kan guru nih, ya. Bagaimana kemudian proses pengajaran itu terjadi, ya. Nah, ini makanya apa sih istilahnya organisasi standarisasinya ini yang perlu kita gali gitu. Oh, dari apa yang sudah diimplementasikan di Indonesia begitu. Nah, nanti di sini tentu apapun isinya dia melibatkan karakter dalam arti kepribadian seorang guru gitu. Sehingga titik tekannya kalau bagi kita itu kan kepribadian guru itu. Ya, bukan sekedar mengandalkan daripada materi, madah atau isi. Ya. Baik, syukran jazakumullah ke Pokja 3 ya ini. Nah. Baik, selanjutnya saya persilakan Pokja 4. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, syukran jazakumullah khair Ustaz Hakim. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Ustaz Yeni, Ustaz Kholisa, Ustaz Jalin, Ustaz Furqon, saya sendiri dan Ustaz Yusuf akan menyampaikan presentasi tentang standar penilaian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PPN 57 2021 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2022. Dan insya Allah yang akan mempresentasikan terkait dengan materi ini yaitu Ustadz Furqonuddin. Baik. Ya. Syukran jazakallahu khairan kepada pendengaran tadi. Jelas suaranya? Insya Allah. Ya. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Apri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang standar penilaian pendidikan dari Pokja 4. Baiklah, standar penilaian pendidikan berdasarkan, mohon maaf ini mungkin sebagai ringkasan dari 3 dokumen, ya, jadi tidak begitu panjang materi yang disampaikan. Standar penilaian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian PP Nomor 57 Tahun 2021 dan PP Nomor 4 Tahun 2022. Pertama tentang dasar hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Sisdiknas pasal 35, pasal 57, pasal 57 ayat 2. Kemudian pasal 58 ayat 1 dan 2, pasal 59, pasal 61. Yang kedua, PP nomor 57 tahun 2021 pasal 16 sampai dengan 19. Yang ketiga, PP nomor 4 tahun 2022 itu adalah bentuk perubahan. Ketiganya menjadi dasar sistem penilaian pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kedudukan penilaian. Penilaian pendidikan merupakan bagian dari standar nasional pendidikan dan termasuk salah satu dari 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi. Artinya penilaian bukan sekedar memberikan nilai, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan secara nasional. Yang ketiga, pengertian penilaian. Penilaian adalah proses untuk menilai hasil belajar peserta didik. Penilaian ini dilakukan berdasarkan standar tertentu dan harus bersifat terarah, sistematis, serta adil. Jadi penilaian tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan mengikuti aturan yang jelas. Yang keempat, fungsi penilaian. Penilaian memiliki 2 fungsi utama yaitu, pertama, untuk mengendalikan mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Artinya, dari hasil penilaian kita bisa melihat apakah pendidikan berjalan dengan baik atau tidak. Yang kelima, objek penilaian.
penilaian tidak hanya pada siswa, tetapi juga mencakup peserta didik, yaitu berupa hasil belajar, apakah berupa akademik dan non-akademik. Kemudian juga mencakup penilaian ini objeknya adalah lembaga pendidikan, yaitu mencakup kinerja sekolah, sarana dan prasarana, ya, termasuk kemudian kualitas pengajaran. Kemudian yang ketiga juga yang menjadi objek penilaian adalah program pendidikannya, kurikulum, dan relevansi pendidikan. Jadi yang dinilai itu mencakup seluruh sistem pendidikan, bukan hanya siswa. Yang keenam, tentang mekanisme penilaian. Tahapan penilaian, pertama menentukan tujuan. Yang kedua, menyusun instrumen. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Yang keempat, mengolah hasil penilaian. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian. Ini menunjukkan bahwa penilaian adalah memberikan nilai di akhir. Yang ketujuh, prinsip penilaian. Dalam pelaksanaannya, penilaian harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu berkeadilan, yang kedua objektif, yang ketiga edukatif atau mendidik. Artinya, penilaian harus adil, tidak memihak, dan juga membantu perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, pelaksanaan penilaian. Penilaian dilakukan oleh yang pertama pendidik, guru atau dosen, memantau proses belajar, menilai perkembangan siswa yang dilakukan terus-menerus. Yang kedua adalah oleh lembaga mandiri dengan berkala dan menyeluruh, transparan, sistemik, contohnya adalah akreditasi. Yang ketiga pemerintah dan juga Pemda, pemerintah daerah, yaitu menilai sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang kesembilan, jenis penilaian. Formatif, yaitu selama proses belajar, untuk memantau perkembangan dan memperbaiki pembelajaran. Contoh misalkan tugas, kemudian kuis. Yang kedua adalah jenis penilaian sumatif, yaitu di akhir pembelajaran untuk menilai hasil akhir. Kalau fungsi dari penilaian ini bagi sekolah adalah sebagai untuk kenaikan, standar kenaikan, ya, kemudian juga kelulusan kampus, kelulusan mata kuliah atau program. Yang ke-10, hasil penilaian. Hasil dari penilaian dapat berupa ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah menjadi bukti bahwa peserta didik telah lulus, sedangkan sertifikat kompetensi menunjukkan kemampuan tertentu yang dimiliki. Yang ke-11, penentuan penilaian. Kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi, sekolah memiliki peran penting dalam menentukan kelulusan siswa. Yang ke-12, peran PP nomor 4 tahun 2022. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Namun, khusus pada bagian penilaian pendidikan tidak terdapat perubahan yang signifikan. Artinya, sistem penilaian tetap sama seperti sebelumnya. Kesimpulan, penilaian pendidikan merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, penilaian tidak hanya menilai siswa, tetapi juga sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, penilaian dilakukan oleh berbagai pihak dan bertujuan untuk menjaga mutu dan akuntabilitas pendidikan. Nah, mungkin ini perbedaan nanti dalam sistem pendidikan Islam, ya. Kalau dalam sistem pendidikan Islam, karena standar landasan kurikulumnya adalah akidah Islam, ya, maka tentu penilaian juga nanti kepada pembentukan terhadap saksiyah Islam. Jadi ini mungkin yang membedakan standar penilaian dalam sistem pendidikan sekarang dengan sistem pendidikan Islam.
Mungkin itu yang disampaikan dari Pokja 4 terkait dengan standar penilaian pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi pemaparan terkait dengan perundang-undangan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Furqon. Berikutnya ada sedikit saran dan masukan, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan ini. Di antaranya adalah untuk implementasi di lapangan itu masih belum merata ya, karena di peraturan nomor 22 itu memberikan kelonggaran asesmen, tapi banyak di sekolah-sekolah itu masih terpaku dengan pola lama, misalnya dengan ulangan, ujian, KKM, dan guru belum semuanya paham terkait dengan asesmen formatif dan diagnostik. Juga ada beberapa tambahan beban administratif guru yang tinggi, di mana peraturan perundang-undangan ini menuntut penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan di praktiknya guru kewalahan mengisi rubrik dan dokumen, karena satu guru biasanya memegang banyak siswa. Berikutnya adalah terkait dengan penilaian sikap sulit untuk objektif, di mana di peraturan di 50 nomor 20 tahun 2021 menekankan penilaian sikap, tapi indikatornya sering subjektif, belum ada panduan teknis baku, sehingga tiap sekolah bisa beda tafsir. Tapi di sisi lain justru ini bisa menjadikan sekolah untuk punya otoritas atau kewenangan sendiri dalam menafsirkan penilaian-penilaian dari pembelajaran di sekolah masing-masing. Dan juga ada masalah kesenjangan sarana dan prasarana dan SDM, yaitu asesmen berbasis proyek dan portofolio itu butuh fasilitas dan pelatihan. Sehingga sekolah kadang masih kesulitan, sehingga standar penilaian jadi tidak berkeadilan. Dan terakhir, minim pengetahuan asesmen nasional. Setelah ujian nasional dihapus, penggantiannya NBK belum sepenuhnya dipakai sebagai umpan balik pembelajaran. Banyak sekolah yang masih menganggap ANBK sebagai ujian. Mungkin itu ada tambahan dan masukan. Setelah selebihnya kami kembalikan ke Ustaz Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah ke Pokja 4 ya. Standar penilaian. Nah, ini bagian yang sangat penting juga ini ya, untuk tadi mengetahui proses pendidikan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak ya, kemudian untuk mengetahui mutu gitu. Dan prinsip paling penting itu adalah adil gitu ya. Adil dalam perspektif begini, maksudnya ya sesuai gitu dengan prosesnya. Sehingga ada istilah yang namanya pemerataan pendidikan ya. Kan akan menjadi dalam tanda kutip tidak adil gitu ya, tidak fair gitu ketika misal di Jawa misalnya ya, sarana prasarananya, kemudian kualitas gurunya itu tidak seperti di luar Jawa, terutama di daerah-daerah apa istilahnya terpencil, terpinggir gitu ya. Ketika itu kemudian berbeda, maka menjadi tidak fair asesmen penilaian itu ya, terutama penilaian di akhir ya, di akhir jenjang pembelajaran ya. Nah, itu menjadi tidak fair ya. Sehingga kemudian angka yang keluar pun menjadi susah dipegang untuk menentukan ini pendidikannya udah berjalan dengan baik atau tidak ya, sudah bisa dijadikan standar penilaian atau tidak ya, karena pada prosesnya tidak merata ya proses pendidikan dan pengajaran itu. Kemudian tadi apa yang dinilai gitu? Apakah pengetahuan saja, kognitif? Apakah mencakup sikap dan keterampilan? Nah tadi ya,
bagaimana dengan apa sistem penilaian di negara khilafah misalnya? Apakah masih menitik beratkan kepada pengetahuan? Terus bagaimana? Apakah parameter sikap itu dijadikan penentu kelulusan misalnya berdasarkan asesmennya ya dengan alat ukur yang itu valid dan reliable gitu. Nah, ini kan perlu dikembangkan atau perlu kita sikapi lah ke depan itu bagaimana ya. Nah, rasanya demikian ya. Jadi penilaian itu menjadi semacam indikator standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses gitu ya. Kita bisa menjadikan ini sebagai acuan. Nah, Ustadz sekalian, barangkali pertemuan kita untuk pagi hari ini kita cukupkan ya. Ini saya mohon maaf berhubung juga ada acara ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Mohon Pokja yang belum presentasi disiapkan, dan bahan dokumen-dokumen itu mohon dikumpulkan sumber aslinya gitu loh ya, sehingga nanti bisa di clipping ya, bisa menjadi rujukan. Siapa tahu ustazah kan dirujuk nih, misalnya diminta jadi pembicara ngomong misalnya tentang kompetensi. Kadang kompetensi itu apa sih gitu ya? Ada definisinya di undang-undang. Kompetensi lulusan itu apa? Ya, jenjang, tingkat, jalur itu apa? Ya. Jadi ada istilah-istilah yang itu baku yang sudah ditetapkan di undang-undang gitu. Terus perspektif lain bagaimana memandang itu ya, misalnya perspektif Islam bagaimana. Nah, itu mohon di-share, dikumpulkan, di-share gitu ya. Bagus nanti kalau misalnya di klip gitu ya. Demikian kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.